Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ilmiah tentang pembusukan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Fenomena pembusukan merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, buah yang awalnya segar lama-kelamaan berubah warna, mengeluarkan bau, lalu akhirnya rusak dan hancur. Dalam pandangan Islam, proses ini bukan hanya sekadar peristiwa biasa, tetapi juga menjadi tanda kekuasaan Allah. Dalam materi dijelaskan salah satu ayat yang berkaitan dengan pembusukan, yaitu surat Az-Zumar ayat 21. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian menumbuhkan tanaman dengan berbagai macam warna, lalu tanaman itu menjadi kering dan hancur berderai. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia mengalami perubahan dan kehancuran sesuai ketetapan Allah. Melalui kedekatan bayani, kita memahami ayat Al-Quran berdasarkan makna teks dan penjelasan ulama. Para ulama klasik memandang pembusukan sebagai sunatullah atau hukum alam yang telah ditetapkan Allah. Semua makhluk hidup akan mengalami perubahan, kerusakan, dan akhirnya kembali kepada tanah. Dari sini kita belajar bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan manusia harus selalu mengingat kebesarannya. Selanjutnya, melalui pendekatan burhani, fenomena pembusukan dijelaskan secara ilmiah dan rasional. Biologi modern menemukan bahwa proses pembusukan terjadi karena adanya jasad renik atau mikroorganisme seperti bakteri. Mikroorganisme tersebut bekerja menguraikan sisa-sisa makhluk hidup sehingga makanan atau benda organik menjadi rusak dan membusuk. Ilmu pengetahuan saat ini bahkan memanfaatkan bakteri dalam berbagai bidang industri seperti industri obat, pupuk, makanan, dan bioteknologi. Contohnya adalah bakteri E. coli yang awalnya dikenal membantu proses pembusukan akan kemudian dikembangkan oleh manusia untuk menghasilkan insulin bagi penderita diabetes mellitus. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tampak buruk ternyata dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia jika dipelajari dengan ilmu pengetahuan dari pendekatan burhani. Kita dapat melihat bahwa Al-Quran selaras dengan perkembangan sains modern. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan irfani. Pendekatan ini menekankan pada kalimat pada hikmah dan makna spiritual yang dapat dirasakan manusia. Proses pembusukan mengajarkan bahwa semua yang hidup akan mengalami kematian dan kehancuran. Manusia tidak seharusnya sombong terhadap harta, jabatan, maupun penampilan fisik, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Selain itu, pembusukan juga menjadi pengingat agar manusia lebih bersyukur atas nikmat kehidupan dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Nah, di sini ada manfaat pembusukan. Pembusukan membantu menguraikan sisa makhluk hidup menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Selain itu, bakteri dalam proses pembusukan dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, industri, dan bioteknologi, seperti pembuatan insulin bagi penderita diabetes. Dari sisi Islam, pembusukan juga mengingatkan manusia sebagai kehidupan di dunia bersifat sementara. Nah, kelebihan pembusukan itu ada 4. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Menyuburkan tanah. 3. Membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan bioteknologi. 4. Bermanfaat bagi industri kesehatan dan makanan. Nah, kekurangan pembusukan yaitu 1. Menimbulkan bau tidak sedap. 2. Dapat menyebabkan penyakit karena bakteri. 3. Membuat makanan cepat rusak. 4. Bisa mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, manusia perlu menjaga kebersihan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan agar proses pembusukan memberi manfaat bagi kehidupan.
Kesimpulannya, tafsir ilmiah tentang pembusukan dapat dipahami melalui 3 pendekatan. Pendekatan bayani menekankan penjelasan berdasarkan Al-Quran dan tafsir. Pendekatan burhani menjelaskan proses pembusukan secara ilmiah melalui peran bakteri dan perkembangan bioteknologi. Sedangkan pendekatan irfani memberikan pelajaran spiritual tentang kehidupan, kematian, dan kebesaran Allah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.